Jadi pilihannya, apakah Allah itu akan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, yang berarti mempunyai kemungkinan untuk melakukan apa yang dia tidak kehendaki, atau tidak menciptakan manusia sama sekali. Awalnya percaya Yesus, tapi setelah belasan tahun jadi murtad. Orang reform haram hukumnya ya, mengatakan bahwa teologi reform itu setara dengan Alkitab. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host, dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkoijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Hendry. Kita akan memakai edisi kali ini dengan meresponi pertanyaan-pertanyaan atau komentar di YouTube. Yang pertama Pak, ada komentar ya, mengatakan terima kasih Pak Hendry, lektur-lektur Bapak sudah menemani saya di kantor saat rehat dan telah mampu memberikan saya damai sejahtera, sukacita, dan pemahaman baru yang sebelumnya belum saya mengerti, dan juga membawa saya untuk berkomitmen menjadi pengikut Kristus untuk semakin dewasa. Tetap semangat ya Pak, doa saya dari sini untuk Bapak. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, yang sering muncul itu komentar-komentar mempertanyakan otoritas dari Pak Hendry, bahwa Pak Hendry ini mewakili siapa sebetulnya? Jelas ya, kalau untuk channel YouTube kita itu sendiri kan merupakan channel YouTube Reform 21 ya, ya, yang berarti terkait juga dengan gerakan Reform Injili yang didirikan oleh Pendeta Stephen Tong. Ya, sementara kalau saya pribadi gitu ya, nah saya sendiri adalah dosen Perjanjian Baru ya di STTRI, itu juga sekolah teologi yang didirikan oleh Pendeta Stephen Tong, ya sekaligus juga salah satu hamba Tuhan dari GRI Pusat. Ya, kira-kira itu kalau saya boleh memperkenalkan diri secara singkat kepada pendengar kita ya. Yang tidak percaya dengan purgatori ya terserah. Masing-masing punya iman kepercayaan sendiri, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Urus agamanya sendiri-sendiri, tidak usah urus agama orang lain. Yang suka urus agama orang menunjukkan sifat kebencian yang Tuhan tidak ajarkan. Ya, saya harap sih pada waktu melihat beberapa sesi kita ya, betulkah itu ada kesan kebencian? Ya, dan juga kalau saya boleh mengatakan sebetulnya untuk fokus Q&A ini ya, kita menjawab pertanyaan. Ya, jadi memang kalau pas ada obrolan fokus kan memang pertanyaan bukan dari jemaat, dari kita, tetapi di luar itu ya fokus Q&A, sehingga saya juga yang purgatori ini kita menjawab pertanyaan. Ya, jadi kita mengapa membahas akan hal itu bukan karena ingin cawe-cawe gitu ya, atau karena kebencian, tidak sih. Tetapi ya karena ada yang bertanya dan merupakan bagian juga dari tanggung jawab kita ya untuk bagaimana memberikan penjelasan kepada mereka yang bertanya. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan ya dari diri saya sendiri dan juga saya percaya dari diri Pak Kias ya, nggak ada loh sebetulnya ya, rasa benci lah kepada saudara-saudara kita yang di Katolik begitu. Ini ada komentar-komentar yang cukup mengencourage juga. Saya Katolik, saya sangat setuju dengan penjelasan Pak Pendeta. Semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman supaya jangan saling tonjok-tonjokan sesama pengikut Yesus. Ada juga yang lain berkata, saya Katolik tapi respect sama Bapak Pendeta yang menjelaskan tanpa menjatuhkan gereja-gereja lain. Satu lagi mengatakan, luar biasa penjelasannya, saya Katolik, salam damai Kristus. Yeah. Puji Tuhan ya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara yang boleh menyaksikan. Tapi ada juga yang bertanya, tidak sedikit yang menuliskan komentar bahwa Pak Hendry itu heresi atau bidat. Ya, mungkin tanggapannya Pak. Saya tidak tahu tentunya ya siapa yang menuliskan ini dan pertimbangannya apa gitu. Tapi kalau andai kata ya kan dari tadi kan memang cukup banyak yang komen itu dari yang Katolik ya. Sebetulnya kalau mau mengatakan bahwa sejauh yang saya tahu ya, sikap dari gereja Katolik sendiri ya terhadap Protestan itu mereka menyebutnya separated brethren. Ya, separated satu sisi gitu ya, tetapi brethren juga di sisi yang lain. Ya, saya tidak tahu sih pertimbangan apa yang mengatakan heresi gitu ya. Saya kembalikan aja kepada yang bersangkutan gitu. Mengingat Alkitab sendiri terdiri dari Taurat, apakah keyakinan Yudaisme memahami paham monoteis Allah Tritunggal? Pertanyaan sangat baik ya. Iya, seperti kalau saya tidak salah pernah kita bahas di salah satu sesi ya. Alkitab itu bersifat progresif.
Ya, jadi ada banyak hal di dalam perjanjian lama yang kemudian lebih jelas atau semakin jelas di dalam perjanjian baru. Ya, sehingga dalam pengertian ini ya tentunya bagi mereka yang Yudaisme yang tentunya ya hanya menerima kitab-kitab yang hari ini sebagai orang Kristen kita golongkan di dalam perjanjian lama, ya tentunya mereka tidak akan melihat Allah Tritunggal seperti yang kita lihat ya pada waktu kita mengamini Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, tetapi sebetulnya jejak-jejak gitu ya dari Allah Tritunggal itu sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya, sehingga yang menarik meskipun memang para rabi Yahudi tentunya mereka tidak akan mengamini Tritunggal seperti kita ya, tapi bukannya tidak ada pertanyaan. Misalnya ya, pertanyaan yang sudah sangat lama sebetulnya di antara orang Yahudi ya, sudah sekian lama bukan cuma 100-200 tahun belakangan. Kenapa ya kok Kejadian pasal pertama Allah berfirman dan langsung semuanya jadi? Ya, firman ini apa gitu ya, atau firman ini siapa? Ini pertanyaan yang sudah sangat lama sebetulnya di antara orang-orang Yahudi ya, meskipun mereka belum tiba kepada jawaban sejelas seperti hari ini kita orang Kristen mengetahui firman itu siapa gitu. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu jejak-jejak Allah Tritunggal itu sudah ada, tetapi memang baru sangat jelas dalam perjanjian baru, ya sehingga itu kenapa mereka yang Yudaisme tentunya tidak percaya Allah Tritunggal seperti yang orang Kristen percaya. Kalau yang murtad bagaimana? Awalnya percaya Yesus, tapi setelah belasan tahun jadi murtad. Lalu kata juga yang dimaksudkan secara kontinuitas bagaimana? Kan dia sudah melewati semua juga tadi, tapi akhirnya murtad dan mati. Lalu pertanyaan berikutnya, paham predestinasi Saint Augustine dan Calvin saja berbeda antara foreknowledge of God dengan God decree atau determine. Setelah saya nonton selesai, masih nggak dapat jawaban mengenai judul dari video ini tentang kata harus. Yang ada cuma menjabarkan singkat soal pemilihan orang percaya. Jadi, di mana soal keharusan Allah dalam memilih itu? Sedikit konteks ya, sepertinya itu pertanyaannya pada waktu kita membahas dari surat Roma pasal ke-8 itu ya. Yang barang siapa dipilih, dia juga ditentukan, dia juga dipanggil begitu. Nah, pertanyaannya memang kalau ada yang murtad, berarti kan ada yang dipilih tidak dipermuliakan begitu. Tidak juga ya. Saya pikir saya langsung aja kasihkan inti jawabannya ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-19, ya, ini konteksnya adalah mengenai mereka yang murtad ya, kemudian menjadi percaya kepada anti-Kristus. Yohanes mengatakan begini nih dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, sehingga di sini kita melihat fenomena orang Kristen murtad itu ternyata sudah ada dari sejak abad pertama, dan bersyukur di sini Yohanes memberikan kepada kita apa sebetulnya yang terjadi ya ketika seseorang murtad. Apakah berarti yang juga itu salah? Apakah rencana Allah bisa batal di tengah-tengah begitu ya? Tidak. Ya, tapi dari ayat ini kita jelas melihat yang murtad itu berarti yang ya sepertinya itu sudah ke gereja gitu ya, sepertinya rajin, tapi ternyata belum sungguh-sungguh percaya. Ya, bukan sungguh-sungguh merupakan bagian daripada kita. Ya, sehingga itu kenapa ketika something happen gitu ya, mereka bisa meninggalkan, mereka benar-benar bisa murtad, meninggalkan kekristenan. Tapi bukan ini menunjuk kepada orang yang kehilangan keselamatan ya, tapi menunjuk kepada orang yang memang tidak pernah selamat. Ya, karena tidak pernah benar-benar termasuk di antara orang-orang yang percaya. Ya, dan kalau misalnya ada yang bertanya, loh Pak, tapi saya tahu sendiri yang murtad itu misalnya bukan cuma jemaat ya, mungkin pengurus lah, atau mungkin kemudian juga hamba Tuhan, majelis, masa mereka bukan sungguh-sungguh adalah orang percaya? Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab ya, kita melihat bisa. Contoh paling jelasnya itu siapa ya, bahkan ada yang lebih daripada pendeta, majelis, penatua, ya salah satu dari ke-12 rasul, Yudas. Ya, Yudas itu bukan orang yang kehilangan keselamatan ya, tetapi orang yang bahkan bisa ya menjadi salah satu dari ke-12 rasul tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi saya bacakan aja ya dari Yohanes pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-64. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, saya baca satu ayat lagi dari ayat yang ke-70 pasal ke-6, tetap Injil Yohanes. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu, tetapi tidak percaya dari mulanya. Bisa. Ya, nah sekaligus ini menjawab tadi pertanyaan yang kedua, mana harusnya? Gitu ya, kenapa kok harus Allah memilih baru kemudian ada keselamatan? Nah, jawabannya sekaligus tadi ya, di ayat yang ke-65 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, sehingga tentu ya kita tidak memungkiri bahwa Allah itu Maha Tahu. Ya, meskipun ya sejauh yang saya bisa mengatakan, saya bukan ahli Augustinus ya, tapi sejauh yang saya bisa mengatakan, Augustinus sendiri percaya itu bukan for knowledge. Ya, at least di masa akhirnya, begitu ya, di paruh kedua pelayanannya gitu. Jadi sebetulnya sejauh yang saya tahu antara keyakinan predestinasi Calvin dengan Augustinus itu sama. Tetapi memang, ya tentunya kita tahu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa, oh yang dipilih itu karena Allah sebelumnya tahu. Ya, seseorang yang Allah sudah sebelumnya tahu dia selamat, maka kemudian Allah pilih dia. Yang Allah tahu itu gak bakalan percaya, Allah gak pilih. Kalau seperti itu tuh apakah pilihan itu sungguh-sungguh bisa disebut sebagai pilihan? Ya, tetapi juga ya Alkitab mengatakan kalau sebatas Allah itu Maha Tahu, ya maka meskipun sekali lagi ya kita tidak memungkiri kemahatauan Allah, tetapi kalau sebatas Allah Maha Tahu, maka yang Allah akan ketahui adalah tidak ada seorang pun yang akan percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dengan kekuatannya sendiri, kesadarannya sendiri gitu ya, bisa bertobat, menyadari dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dasarnya di mana? Ya dasarnya kalau kita buka ya dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, ya kondisi manusia berdosa itu seperti apa sih? Ya di sini jelas dikatakan kamu dahulu sudah mati. Ya, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Atau mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang mati bagaimana bisa berespon secara benar? Ya, tidak bisa. Ya, sehingga Alkitab bukannya berlebihan memakai istilah mati ya, karena memang mau menunjukkan tidak bisa. Sehingga di ayat yang keempatnya, Efesus pasal yang kedua, ya jadi kalau orang mati ya bagaimana dia bisa kemudian menerima Yesus? Ayat yang keempat dikatakan, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perlu kuasa Allah yang menghidupkan. Ya baru seseorang ketika mendengar Injil sadar, iya saya ini orang berdosa, saya orang celaka, bersyukur ada Juru Selamat, saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga tidak cukup hanya dengan kemahatauan Allah ya, untuk kemudian Dia memilih siapa yang mungkin percaya, diselamatkan, dipilih, yang tidak mungkin percaya, tidak diselamatkan. Karena semua kita tanpa kuasa Allah itu mati di dalam dosa. Pemilihan itu kan sebelum dunia diciptakan. Berarti sebelum ada ciptaan sama sekali, pilihan itu sudah ada. Jadi dalam diri Allah itu tidak ada pemisahan sebetulnya antara yang Dia ketahui, yang Dia pilih, itu kan menyatu semua ya Pak ya. Nggak ada kronologisnya. Nah, biasanya kita mengatakan begini, secara kronologis tidak, tapi ada secara tahapan logis. Gitu ya, secara tahapan logis. Karena ya, nah kembali kita harus menyadari keterbatasan kita ya. Karena pada waktu kita berpikir mengenai kekal, seringkali kita memikirkannya sederhana. Oh, kekal tuh berarti ya tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi pada waktu sebetulnya Allah itu kekal dan Allah itu Maha Tahu gitu ya, itu sebetulnya menunjukkan di dalam diri Allah. Bukan cuma Allah itu tidak pernah ada awal, tidak ada akhir. Juga Dia tidak mengalami apa yang namanya sekuensi. Ya kita manusia mengalami sekuensi ya. Yang saya dengar hari ini saya lebih ingat dari yang saya dengar kemarin, saya lebih ingat dari yang saya dengar minggu lalu dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula mungkin saya lebih mungkin memprediksi besok daripada saya memprediksi minggu depan, apalagi memprediksi tahun depan. Di dalam diri Allah tidak. Ya Allah mengetahui masa lalu dengan masa sekarang dengan sama jelasnya. Gitu ya, bukan yang dulu Allah perlu waktu mengingat-ingat, waduh karena sudah 200 tahun ya gitu ya. Tidak.
Ya, sehingga di sini kita melihat kita sangat terbatas ya untuk mengenai diri Allah. Ya, sehingga saya rasa solusi atau jawaban yang wise itu adalah ya tidak secara kronologis tetapi secara logis. Saya mendengar bahwa di satu waktu Bapak bilang bahwa doktrin itu berasal dari satu Roh Kudus. Jadi doktrin itu tidak mungkin berbeda-beda. Di satu waktu yang lain, Bapak bilang bahwa Katolik dan Protestan punya banyak doktrin yang berbeda-beda, tapi itu tidak masalah. Kedua pernyataan Bapak tersebut ada dalam satu video ini. Mohon penjelasan Bapak mengenai hal ini. Yang saya maksudkan itu adalah Alkitab berasal dari Roh Kudus. Gitu ya. Ya, sehingga tidak akan terjadi ya, kitab A mengatakan A, ya kemudian kitab lain mengatakan yang bertentangan. Ya, karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan akan dirinya sendiri. Ya, khususnya kalau kita mengaitkan dengan yang jawaban kita sebelumnya ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, kemahatauannya dan seterusnya itu setara begitu ya, tidak lebih kurang daripada Allah Bapa gitu. Sehingga juga Roh Kudus tidak akan kemudian lupa ya. Waduh, di perjanjian lama saya sudah ngomong begini nih, di perjanjian baru saya ngomong begitu yang ternyata bertentangan. Ya, jadi seluruh Alkitab kita itu berasal dari Roh Kudus yang sama sehingga tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, doktrin itu merupakan upaya manusia ya, begitu ya, di dalam mensistematiskan gitu ya apa yang Alkitab itu berikan kepada kita gitu, kemudian menjelaskannya kepada umat. Nah, kita mesti menyadari ya, bagaimanapun di dalam diri kita sebagai manusia ini, apapun ya, mau Katolik, mau Protestan, mau Reform, mau Lutheran begitu dan seterusnya, kita tetap adalah murid kebenaran. Ya, sehingga tidak ada satu teologi pun ya yang berhak mengatakan bahwa teologi kami setara dengan Alkitab. Orang Reform haram hukumnya ya, mengatakan bahwa teologi Reform itu setara dengan Alkitab, tidak. Ya, cuman memang kita meyakini bahwa teologi Reform itu yang mendekati tidak sama dengan setara loh ya. Gitu. Sehingga dengan kata lain ya, selama Yesus belum datang yang kedua kalinya ya, perbedaan akan tetap ada. Ya, perbedaan akan tetap ada ya karena kita sama-sama murid kebenaran gitu ya, sehingga tidak masalah di sini dalam pengertian perbedaan antara kita Protestan dengan gereja Roma ya. Tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat itu menentukan seseorang itu Kristen atau tidak. Gitu ya. Kita tetap menyembah Allah yang sama ya, kemudian juga ditebus oleh darah anak yang sama. Ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus begitu ya, itu adalah Roh Kudus yang sama. Ya, kita juga menerima baptisan di dalam nama Allah Tritunggal yang sama. Gitu ya, sehingga dalam pengertian itu tidak masalah, bukan dalam pengertian oh enggak apa-apa kok berbeda. Tetapi tidak sampai kemudian membuat kita harus tiba pada kesimpulan oh semua Katolik itu heresi. Dan ya, saya bersyukur tadi saya mengatakan, setahu saya sih posisi gereja Katolik juga melihat Protestan ini sebagai separated brethren, ya juga bukan lagi heresy gitu ya. Ya karena memang ada persamaan-persamaan yang sangat esensial. Ya, jadi tidak masalah, itu bukan berarti berbeda tidak apa-apa. Saya tidak tahu ya apakah ada juga pertanyaan yang lain, saya tidak tahu itu sudah tayang atau belum ya. Di mana ya, atau bahkan mengenai purgatori misalnya, kita tidak setuju. Ya, dengan dasar-dasar yang kita berikan, kita tidak setuju gitu ya. Dan kalau misalnya ada dari pendengar kita yang Katolik mau meresponi gitu ya, kenapa purgatori itu sesuai kebenaran firman Tuhan, boleh juga loh dituliskan dalam kolom komen, nanti next kita tanggapi lebih lanjut. Ya, jadi tidak masalah, bukan berarti oh enggak apa-apa kok berbeda, itu boleh-boleh aja. Tidak, tapi mesti membedakan perbedaannya itu seperti apa. Apa hal mendasar yang menyebabkan kitab Deuterokanonika dianggap bukan atas pengilhaman Roh Kudus sehingga tidak termasuk dalam kanon Protestan? Memang orang Yahudi sendiri mengamini bahwa nubuat itu berhenti pada zaman Maleaki. Ya, sehingga pada waktu sampai kemudian baru ada lagi pada waktu Yohanes Pembaptis. Itu kenapa kan heboh sekali ya orang Yahudi ketika Yohanes Pembaptis itu muncul. Dan itu kenapa mereka juga di satu sisi orang Farisi ahli Taurat tidak ingin mengakui Yesus, tetapi mereka tidak berani mengatakan Yohanes bukan nabi. Karena ya bisa dilempari batu itu kalau sampai mereka mengatakan Yohanes bukan nabi. Ya karena memang sudah sekian lama tidak ada nabi. Ya, sementara kitab-kitab Deuterokanonika itu berasal dari masa itu. Ya, masa sesudah Maleaki, ya sebelum Yohanes Pembaptis. Sehingga meskipun memang ya ada sebagian golongan di dalam Yudaisme ya yang sepertinya ya melihat
sebagian kitab Deuterokanonika itu mempunyai otoritas khusus, tetapi secara umum sejauh yang saya bisa katakan tidak. Dan sangat mungkin orang-orang Farisi yang Yesus temui, ya termasuk juga sangat mungkin Yesus sendiri tidak melihat atau tidak menempatkan kitab-kitab itu setara dengan Taurat atau kitab nabi-nabi. Ya, jadi kita mengikuti apa yang Tuhan kita itu yakini gitu ya. Yang sering kali dikatakan adalah mengapa setelah 1500 tahun ini diterima oleh gereja, lalu zaman Luther baru ditinggalkan gitu, yang Deuterokanonika. Oh, nah justru itu ya, yang kalau saya tidak salah juga sempat saya jelaskan terbalik loh. Ya kalau kita menemukan Alkitab sebelum tahun 1500 dalam bahasa Latin lah, dalam bahasa apa gitu ya, tidak ada tuh Deuterokanonika ya. Jadi bukan Luther yang membuang Deuterokanonika ya, enggak loh ya. Jadi gereja Katolik kalau saya tidak salah dalam Konsili Vatikan pertama gitu ya, itu yang menambahkan kitab Deuterokanonika. Atau tren Antara itu ya. Ya, antara ya, itu. Please correct me ya. Antara itu ya. Jadi tapi prinsipnya adalah bukan Luther yang membuang kitab Deuterokanonika gitu. Ketika Pak Henry bicara mengenai iman yang sama ya antara Protestan dan Katolik, dia tanya seiman di mananya. Renungan harian Katolik selalu sama di seluruh dunia. Apakah Protestan juga demikian? Imam gereja Katolik selibat sehingga dalam pelayanannya tidak ada kepentingan pribadi. Apakah imam Protestan juga demikian? Gereja Katolik punya para kudus dan Bunda Maria. Apakah Protestan juga demikian? Dan masih banyak lagi. Ya, jadi persis sama sih seperti tadi saya katakan ya. Sama di mananya kita menyembah Allah yang sama, kita ditebus oleh juru selamat yang sama, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus juga sama, ya baptisan yang diterima juga di dalam nama Allah Tritunggal yang sama. Nah begini, tentunya ya bukan sekedar menang-menangan ya, samanya di sini loh, nggak samanya di mana. Terus nggak samanya di sini loh, samanya di mana gitu ya. Tidak sesimpel itu tentunya. Kita mesti melihat apa yang basic. Ya, jadi meskipun mungkin saya tidak perlu menyebutkan nama ya, golongan apa yang kita orang Protestan golongkan sebagai bidat. Ya kalau mau dihitung-hitung ya persamaan dari bidat ini dengan kekristenan ya jauh lebih banyak mungkin dia daripada antara gereja Katolik dengan kita. Mungkin semua pertanyaan yang tadi ditanyakan itu bidat ini juga tidak menerima perlunya selibat, tidak juga mempercayai orang-orang kudus dan seterusnya. Cuman mereka tidak percaya Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Ya mereka percaya Yesus itu adalah pencipta yang dicipta. Jadi sehingga kalau seperti ini ya, meskipun semua yang lain sama, ya bukan merupakan saudara seiman. Ya karena secara intinya Kristusnya itu berbeda. Ya, sehingga saya kembali kepada yang Martin Luther katakan, dia mengatakan mesti melihat dari kacamata Kristus. Ya karena kalau dia datang kepada Allah itu bisa siapa-siapa saja. Tapi datang kepada Allah melalui siapa? Melalui Kristus. Kristus yang benar seperti yang firman Tuhan katakan atau tidak. Nah itu yang bagi saya lihat sebagai litmus testnya, Pak Kias. Gitu ya. Jadi meskipun ada golongan yang kita golongkan sebagai bidat, mau semua yang lain itu sama. Ya mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Tidak seiman. Karena baptisan kita berbeda, penebus kita berbeda. Begitu ya, sehingga tidak juga roh di dalam kita itu sama. Gitu. Ya sehingga itu sih jawabannya ya, kita mesti membedakan ada kesamaan, ada yang ketidaksamaan, tetapi yang esensial itu apa. Mohon maaf Pak tentang mengapa Allah tetap menciptakan orang-orang yang Allah sudah tahu akan pasti ke neraka ya ini. Saya kira belum terjawab inti pertanyaan tersebut ya. Sudah sangat jelas pertanyaannya bahwa mengapa Allah tetap menciptakan orang-orang yang akan ke neraka. Jadi bukan masalah keadilan Allah untuk menghukum karena dosa. Sekali lagi mengapa Allah tetap saja menciptakan orang yang sudah tahu pasti akan ke neraka. Hanya ada satu kemungkinan yaitu Allah menetapkan untuk menciptakan mereka untuk binasa. Jika jawaban ini salah maka hanya ada satu kemungkinan yaitu Allah tidak maha tahu. Bagaimana menurut Bapak? Oke, nggak harus juga sih. Begitu ya. Jadi gini, kita mesti melihat manusia itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi pilihannya, apakah Allah itu akan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, yang berarti mempunyai kemungkinan untuk melakukan apa yang dia tidak kehendaki, gitu ya, atau tidak menciptakan manusia sama sekali, ya, atau menciptakan robot misalnya yang tidak mungkin berdosa. Nah, yang saya coba baca ya dari pertanyaan tadi, semoga bacaan saya ini benar. Tidak mungkin ya Allah itu kemudian menciptakan manusia tapi kemudian disortir, Pak Kias. Ya, jadi hanya menciptakan manusia yang kemudian tidak akan kemudian berdosa.
Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ketika Allah menciptakan manusia, pilihannya yang menciptakan manusia sebagai suatu kesatuan. Gitu ya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya sehingga bisa taat, bisa tidak taat. Ya meskipun sayangnya kemudian orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, memutuskan untuk tidak taat. Ya sehingga mesti dilihat ya, Allah memutuskan untuk menciptakan manusia yang adalah baik adanya. Ini semua kita berbicara di kekekalan ya. Dan Allah yang maha tahu, di dalam kemahatauannya, Allah tahu bahwa manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu akan berdosa. Ya tetapi Allah tetap berketetapan untuk menciptakan manusia ya dengan seluruh keutuhannya. Ya sehingga Allah bukannya kemudian waduh kalau tahu begini sudah ciptakan robot saja. Ya demikian juga tadi saya mengatakan ya tidak bisa juga ya, bahwa kalau tahu begini kita ciptakan aja manusia yang tidak bisa berdosa, yaitu mirip dengan robot itu sebetulnya. Ya sehingga dalam kemahatauannya Allah tetap memutuskan untuk menciptakan manusia meskipun Allah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Allah menetapkan untuk memilih sebagian manusia yang berdosa itu untuk menyelamatkan mereka di dalam Kristus. Ya harap ini bisa menjawab ya pertanyaan dari pendengar kita ini. Terima kasih untuk responnya. Kita percaya Allah yang Tritunggal itu adil dan kasih. Apa bedanya adil dan kasih dalam Tuhan dengan adil dan kasih dalam kita? Ya, kita bisa tahu bahwa seseorang itu adil dan kasih dari perbuatannya atau dari partisipasi seseorang itu dalam sesuatu event, dia katakan. Contohnya Budi itu adil karena Budi memberikan temannya berdasarkan perbuatan temannya. Kalau teman Budi salah, maka Budi hukum temannya dan sebaliknya. Bagaimana dengan Allah? Apakah kita akan tahu bahwa Allah itu adil atau baik harus melalui atau melihat dulu Allah itu baik atau adil? Tidak selalu sepertinya dia katakan. Karena meski kita tidak melihat partisipasi Allah yang membuktikan dia adil atau baik, kita tetap yakin bahwa dia adil atau baik. Sempurna malahan. Tuhan Yesus sendiri bersabda hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa di surga. Lantas apa maksudnya adil yang sempurna itu? Adil ialah memberikan sesuatu menurut sesuatu yang telah diperbuat. Apakah disebut adil bila hukuman didatangkan atas seseorang yang tidak melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu, bahkan yang baik atau tidak baik? Apakah disebut adil jika tidak menghukum seseorang oleh karena seseorang itu belum melakukan sesuatu, bahkan sesuatu yang baik atau tidak baik? Allah Tritunggal yang Maha Kudus menciptakan manusia siapapun atas dasar kasih-Nya. Tuhan juga menghargai free will manusia sehingga ia tidak pernah memaksa siapapun. Dia memanggil siapa saja supaya kembali kepadanya. Oke, saya coba untuk menebak ya yang menjadi inti pertanyaannya apa. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, nah di sini kita melihat ya, kita bersyukur Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya sehingga bahkan sebelum ada ciptaan sama sekali gitu ya, Allah Bapa mengasihi Allah Anak, mengasihi Allah Roh Kudus dari kekal sampai kekal. Allah Anak mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Roh Kudus dari kekal sampai kekal. Demikian juga Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan mengasihi Allah Anak dari kekal sampai kekal. Demikian juga kita percaya begitu ya, ada keadilan sedemikian rupa ya di antara ketiga pribadi Tritunggal. Nah, kemudian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga itu sebetulnya penjelasan kenapa hari ini manusia bisa saling mengasihi. Yaitu juga penjelasan kenapa hari ini di dalam diri setiap manusia itu ada rasa keadilan. Ya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya sehingga di satu sisi sebetulnya ada kemiripan ya. Gitu ya, bahkan dalam hal keadilan begitu ya, anak kecil pun ada rasa keadilan. Adil itu adalah adil. Nah, cuman manusia kan sudah jatuh ke dalam dosa ya. Sehingga dari kasih bisa menjadi pilih kasih. Ya dari adil gitu ya, seringkali kita tahu tempat di mana keadilan itu harus ditegakkan, justru seringkali terjadi ketidakadilan. Gitu. Nah itu karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi secara prinsip sebetulnya, khususnya kalau kita berbicara mengenai keadilan ya, karena kalau kasih kadang-kadang agak bersifat subjektif Pak Kias. Ya jadi orang tua merasa sudah mengasihi anak gitu ya, dengan melarang mereka main game dan menyuruh mereka itu untuk belajar. Anak mungkin sebaliknya merasa orang tua kurang mengasihi dia, kok dipaksa belajar terus begitu. Kasih itu agak subjektif ya. Adil itu tidak, gitu ya. Adil itu ya adil. Ya silakan tanya kepada semua orang, mulai dari usiawan sampai ke anak-anak gitu ya. Pilih kasih itu baik atau enggak? Ya enggak, gitu ya. Ya enggak gitu. Bukan pilih kasih menurut silakan ya. Yang menganggap pilih kasih itu adil silakan. Enggak, adil tidak sesubjektif itu.
Jadi kita bersyukur ya Allah kita adalah Allah yang adil sehingga semua yang dia lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk tadi misalnya, jangan takut sih, Allah tidak akan menghukum itu secara semenang-menang. Gitu ya, sehingga semua hukuman yang Tuhan berikan itu sesuai dengan apa yang manusia itu lakukan. Gitu. Ya sehingga kita amin ya, Allah tidak pernah memaksa. Ya tetapi, cuman tadi yang terakhir kok Allah menciptakan kita dengan kasihnya, harusnya dengan kasih dan adil. Iya. Gitu ya. Sehingga Allah memberikan kebebasan. Tetapi keadilan itu berarti kalau sudah dikasihkan kebebasan, kamu salah pakai, ya diadili. Gitu ya, salah pakai kemudian kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa juga ya, karena saya kasih, gitu, maka silakan. Ya, murid-murid mau belajar boleh, mau nyontek juga boleh, gitu ya, atau mau nggak belajar juga boleh, karena semua ulangan berapapun nilainya saya akan naikkan kelas. Nah itu nggak baik, nggak adil. Ya adil berarti saya nggak paksa loh. Murid mau belajar atau tidak, silakan. Nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya saya akan nilai hasil ujiannya itu berapa. Dan kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak naik kelas. Ya jadi kasih dan keadilan ini harus berjalan bersama-sama ya. Tidak bisa hanya kasih saja. Karena jikalau kasih saja itu akan menjadi pilih kasih. Ya, yang belajar sudah ngerjakan soal baik-baik, lulus. Yang nggak belajar, yang ulangannya semuanya kosong, lulus. Itu namanya tidak adil. Ya itu tidak baik. Jika sudah ditangani oleh lembaga yang dipersepsi sudah Tuhan tegakkan, maka pengadilan dan penghakiman di dunia adalah peran Tuhan. Lalu apakah ada pengadilan lagi oleh Tuhan pada hari penghakiman? Ada sih. Kenapa ada? Karena lembaga yang Tuhan dirikan, sebenarnya lembaga ini dua ya, negara, ya kan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan pedang. Salah satunya juga mungkin yang dimaksudkan di sini adalah gereja. Ya karena kunci kerajaan surga itu kan diserahkan kepada gereja, yang kamu lepas di bumi terlepas di surga dan seterusnya. Tetapi kita perlu menyadari bagaimanapun juga baik negara termasuk gereja tidak sempurna. Gitu ya. Jadi bukan cuma di dalam pengadilan, tadi saya mengatakan kadang-kadang atau bahkan juga mungkin sering gitu ya, terjadi ketidakadilan kadang-kadang dalam gereja gitu ya. Karena banyak alasan, banyak penyebab juga keadilan yang diberikan itu harusnya bisa lebih baik. Sehingga itu kenapa tetap perlu penghakiman terakhir untuk memastikan keadilan yang betul-betul itu adil. Ya, karena itu hanya bisa terjadi dan baru bisa terjadi pada waktu penghakiman terakhir. Tetapi tentunya jangan ekstrim satunya. Oh, kalau begitu penghakiman negara atau penghakiman gereja tidak perlu. Tetap perlu juga. Ya, jadi already and not yet. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan pedang kepada negara, kita bersyukur Tuhan memberikan kunci kepada gereja, gitu ya. Baik pemerintahan maupun juga pejabat gereja mesti dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan menjalankan otoritas itu dengan kesadaran penghakiman terakhir yang paling tidak mungkin ada salahnya sama sekali, mesti menunggu kedatangan yang kedua. Loh, ada juga ya Advent di Protestan. Okay. Advent kan tidak ada di Alkitab. Advent itu tradisi gereja Katolik, tidak ada disebut di Alkitab. Apa dasar Protestan beradvent? Apa maksudnya? Apa maknanya? Atau nggak percaya diri jadi Protestan? Oke, iya. Cukup banyak sih sebetulnya ya, kalau mau dikatakan Advent dalam gereja Protestan. Ya, sebetulnya begini ya. Kita melihat secara esensi, bukan masalah percaya diri atau tidak percaya diri sih Pak Kias ya. Kita melihat makna di balik Advent itu baik. Ya, kita mesti mempersiapkan diri untuk bagaimana menyongsong Natal. Ya, jadi memang nggak ada perintah di dalam Alkitab itu bahwa kamu harus mempersiapkan diri sebelum Natal ya. Tetapi ya di dalam Alkitab kita melihat setiap ibadah atau hari raya ya itu memerlukan persiapan memang. Gitu ya, itu memerlukan persiapan. Ya, sehingga memang meskipun Advent tidak ada dalam Alkitab dan juga setahu saya belum ada gereja Protestan misalnya yang menyetarakan Advent dengan misalnya sakramen atau apa gitu ya. Ya, termasuk saya pribadi melihat itu sesuatu hal yang baik, secara prinsip itu baik gitu ya, untuk jemaat mempersiapkan diri sebelum menyongsong Natal, ya kenapa tidak? Gitu ya, apalagi dalam teologi reform ya kita percaya all truth is God's truth. Ya, all truth is God's truth ya, sehingga ya makna Advent, tujuan Advent gitu ya, itu ada tujuan yang baik ya, sehingga itu kenapa ada baiknya juga kita mengingatkan jemaat, ya ini masa Advent loh gitu ya, Natal segera datang, mari kita mempersiapkan diri. Jadi ya bukan masalah kurang pede atau tidak gitu ya. Seringkali saya rasa sih resepsinya itu seringkali dibilang orang Protestan itu kan sola scriptura. Jadi hanya dari Alkitab gitu. Padahal kita juga menerima tradisi-tradisi yang
baik dalam sejarah gereja. Termasuk jadi ini. Sola Scriptura itu dalam pengertian Alkitab merupakan standar tertinggi, ya, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab ya kita nggak terima. Tapi hal-hal yang tidak bertentangan dengan Alkitab, bahkan mungkin itu bisa seperti tadi ya, secara prinsip itu Alkitab juga mengajarkan perlu persiapan gitu ya. Ya kenapa tidak kita terima? Ya jadi ini prinsip ya. Jadi Sola Scriptura dalam teologi reform itu tidak bertentangan dengan all truth is God's truth. Gitu ya, wahyu khusus tidak bertentangan dengan wahyu umum. Ya, wahyu khusus adalah standar tertinggi, tetapi Allah juga menyatakan kehendaknya, begitu ya, dalam wahyu umum. Tahu dari mana wahyu umum adalah dari Allah setelah kita melihat dari kacamata wahyu khusus. Ya, jadi perlu kita menempatkan masing-masing itu di tempat yang benar gitu. Benar katamu, tidak ada dalam Alkitab tradisi pagan yang dilegalkan oleh Tuhan Yesus. Ini seperti tanggapan sih Pak. Oh, oke. Yeremia 10, janganlah kamu ikut tradisi orang kafir menebang pohon dari hutan, menghiasi dengan emas dan perak, memperkuat dengan paku dan palu supaya tidak goyang, penyembahan berhala pohon yang sia-sia. Semua adalah buatan Katolik Roma yang menurut pernyataan orang ini, yang menyatukan agama pagan dengan Alkitab. Bahkan Natal tidak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Natal identik dengan salju tebal dan musim dingin. Yesus lahir di musim hangat, di mana gembala bisa menggembalakan ternak-ternaknya di malam hari, dan orang-orang bisa berpergian jauh. Padang gurun di musim dingin, dinginnya menusuk tulang, dan seterusnya. Jadi dia mengatakan Yeremia 10 tidak bisa dinego-nego lagi. Oke, ya seharusnya ini sudah kita bahas ya di dalam obrolan Natal mengenai Natal. Saya pribadi tidak setuju sih kalau dikatakan bahwa Natal itu sama dengan penyembahan berhala, gitu ya. Dan di episode itu sudah kita bahas secara cukup jelas sehingga bisa merefer ke sana, gitu ya. Sehingga memang konteks Yeremia itu mengenai penyembahan berhala. Cuman betulkah Natal sama dengan penyembahan berhala? Ya, dalam episode itu kita mengatakan tidak untuk alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi silakan untuk melihat edisi yang Natal ya. Baik Pak Henry, terima kasih untuk jawaban-jawabannya hari ini. Sama-sama. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ada di sini dari YouTube. Oke. Tapi kita harus cari waktu yang lain yang bisa baik. Ada kesempatan untuk kita menjawab lagi. Dan saudara-saudara kalau masih mau mengirimkan pertanyaan lewat YouTube juga masih boleh. Komentar-komentar kita akan baca, baik yang setuju maupun tidak setuju pun tetap kita bisa meresponi dengan baik ya. Ya, jadi sekali lagi saya juga mengapresiasi ya saudara-saudara yang memberikan komen. Nah, cuman kembali ya, kita akan fokus ini fondasi Kristen untuk semua. Kita harapkan kita bisa membawa orang-orang Kristen menjadi lebih dewasa. Jadi please juga di dalam meninggalkan komen ingat aspek kedewasaan ini. Dewasa tidak harus setuju loh ya. Cuman ya bagaimana saudara berkomen, ya kita mesti ingat kita orang percaya yang membaca komen saudara juga nggak semuanya orang Kristen. Ya, jadi biarlah hal ini juga masuk di dalam pertimbangan kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah meninggalkan komen ya. Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.